Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal tentang deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan penjumlahan suatu bilangan dengan bilangan yang lainnya pada pola aritmatika. Nah, untuk mencari deret aritmatika, kita bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kemudian dikali B. Nah, satu lagi bisa juga kita gunakan Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Bedanya, ini kalau kita menggunakan rumus yang pertama, kalau nilai suku pertama dan bedanya serta N-nya sudah diketahui. Kalau menggunakan rumus yang kedua, yang diketahui adalah suku pertama dan suku ke N yang mau ditanyakan. Misal, kalau kita mau mencari 20 suku, berarti kita harus tahu nilai dari U20. Berarti itu pakai rumus yang kedua. Tapi kalau tidak diketahui U20-nya berapa, maka kita bisa gunakan saja rumus yang pertama. Nah, sebagai contoh di soal yang nomor 1, ini ada suatu bilangan aritmatika dengan jumlahnya 6 tambah 14 tambah 22 tambah 30. Berarti kan kalau kita data ya, A-nya itu suku yang pertama. Berarti A-nya adalah 6. B-nya, jangan lupa, B itu suku kedua dikurang suku pertama. Berarti 14 dikurang 6. Berarti kita dapat B-nya adalah 8. Dan N-nya itu adalah suku yang diminta. Nah, ini kan banyaknya adalah 20 suku. Berarti N-nya adalah 20. Nah, karena suku ke-20 tidak diketahui, berarti kita gunakan rumus yang pertama ya. Kita langsung masukkan N per 2. N-nya sudah ada. 20 per 2 dikali 2A. 2 kali A-nya 6 plus N min 1. Berarti 20 dikurang 1 kita punya 19 dikali B. B-nya kita punya 8. Oke, ini kalau kita rapikan kita punya 10. Nah, ini kan kalau kita hitung 6 kali 2 12, 19 kali 8 152. Berarti 12 tambah 152 dapat 164. Nah, kita kalikan 10 ya. Jadi dapat 1640. Nah, untuk yang nomor 2 ini pun sama jenisnya. Kita bisa gunakan rumus yang pertama, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Nah, kita data ya, untuk suku pertamanya, A-nya ini adalah 8. Kemudian untuk bedanya jangan lupa U2 dikurang U1. Berarti 5 dikurang 8, bedanya adalah minus 3. Dan N-nya adalah yang mau ditanyakan, yaitu jumlah 31. Berarti N-nya adalah 31. Oke, sudah lengkap. Kita tinggal masukkan saja langsung ke rumus. Berarti 31 per 2 dikali 2A. Berarti 2 kali 8 plus N min 1. 31 kurang 1. Berarti 30 dikali B. B-nya tadi adalah minus 3. Oke, ini 31 bagi 2 kan nggak bisa. Maka tetap ya, kita tulis 31 per 2. Nah, ini kita kalikan dulu. 2 kali 8 kita punya 16. Kemudian 30 kali min 3 dapat min 90. Berarti 16 dikurang 90. Hasilnya adalah min 74. Oke, min 74 bisa dibagi 2. Kalau kita bagi 2 kita punya min 37. Min 37 dikalikan dengan 31. Kita punya min 1147. Oke, lanjut untuk yang nomor 3. Nomor 3 pun sejenis ya. Ada A-nya dulu. A-nya kita punya 5. B-nya 10 kurang 5. Berarti kita juga punya 5. N-nya yang diminta di soal adalah 8. Berarti masukkan N-nya 8. Gunakan sama rumus yang pertama juga, yaitu N per 2. Berarti 8 per 2 dikali 2A. 2 kali A-nya adalah 5 plus N min 1. Berarti 8 kurang 1. Dapat 7. B-nya adalah 5. Dari sini kita hitung.
4 dikali dalam kurungnya dulu. Ini 10. Tambahkan 35 ya. Berarti kan 45. 45 kita kalikan 4. Berarti kita punya 180. Oke, untuk yang nomor 4. Nomor 4, suku kedua dan suku ke-8 sudah diketahui. Yang diminta adalah jumlah 6 suku pertama. Oke, kita data ya. U2 ingat kembali kalau aritmatika suku ke N, kita bisa gunakan rumus pertemuan sebelumnya, yaitu A plus N-1 dikali B. Berarti kalau U2 N-nya adalah 2. Berarti kita masukkan A plus 2 dikurang 1. Berarti 1B sama dengan 8. Ini ya, U2-nya 8. Terus kalau U8-nya, berarti ini juga bisa kita masukkan. N-nya adalah 8. Berarti 8 kurang 1. Jadi dapat 7B. Sama dengan 38. Dari sini kita eliminasi dulu. Ini A-nya dikurang A, 0. 1B dikurang 7B. Berarti kita punya min 6B. 8 dikurang 38 min 30. Berarti B-nya min 30 bagi min 6. B-nya adalah positif 5. Oke, B-nya udah dapat. Kita bisa cari sekarang A-nya. Pilih salah satu. Dari yang atas boleh, yang bawah boleh. Misal kita pilih yang atas ya. Yang atas ini kan berarti A plus 1B sama dengan 8. B-nya udah dapat 5. Berarti A plus 1 kali 5 tetap 5 sama dengan 8. 5-nya pindah dulu. Berarti A-nya kita punya 8 dikurang 5. Kita punya A-nya adalah 3. Oke, A dan B-nya sudah lengkap. Yang diminta adalah jumlah 6 suku. Berarti S6. Rumusnya sama. Kita bisa cari rumus S6. Yaitu N/2. N-nya sesuai soal ya. Ini kan 6. Berarti masukkan 6/2. Dikali 2A. Berarti 2 kali 3 plus N-1. 6 kurang 1. Berarti kita punya 5. Kali B. B-nya tadi sudah kita dapatkan. Yaitu 5. Dari sini kita hitung dulu. 3, ini 6, ditambah 25. Berarti kan 31. Totalnya dapat ya, 93. Oke, sekarang untuk yang nomor 5. Di soal nomor 5, ini ada 20 baris. Berarti kalau banyaknya baris, ini sama saja seperti sukunya, yaitu N-nya. Jadi diketahui pertama N-nya adalah 20. Kemudian baris paling depan. Nah, paling depan berarti ini adalah A-nya. Sudah ada yaitu 14. Baris berikutnya 3 kursi lebih banyak. Berarti nambah 3, nambah 3, nambah 3, dan seterusnya. Berarti itu adalah B-nya yaitu 3. Yang ditanyakan jumlah. Oke, jumlah berarti pakai yang SN ya. Tetap pakai rumus yang pertama yaitu N/2. Berarti 20/2 dikali 2A. 2 kali 14. Plus N-1. 20 kurang 1 berarti 19. Dikali B. B-nya adalah 3. Ini kita hitung dulu. 10. Ini 2 kali 14. Dari sini kita punya 28. Oke, kemudian ini 19 kali 3. Kita punya 57. Berarti 57 tambah 28 ya. Kita punya 85. Kalau kita kalikan dengan 10. Dapat 850. Oke, sekarang untuk soal nomor 6. Di soal nomor 6, UN-nya sudah diketahui. Yang diminta adalah jumlah 20 suku. Nah, tadi kan di rumus yang kedua, yang ini ya. N/2 dikali A plus UN. Nah, berarti bisa nih kita gunakan rumus yang kedua. Yang penting apa? Kita cari A-nya dulu. A-nya itu kan suku pertama. Berarti dari 4N plus 5, E-nya diganti 1. Berarti 4 kali 1 ditambah 5. Berarti dapat ya, A-nya 9. Terus kan mintanya 20 suku. Berarti itu sama aja cari UN, yaitu U20-nya dulu. Berarti 4 sama E-nya ganti dengan 20. Kemudian tambahkan 5. Berarti 80 tambah 5, kita punya 85. Oke, A-nya sudah dapat. UN-nya sudah dapat. Kita bisa pakai rumus yang kedua tadi, yaitu SN sama dengan N/2 dikali A plus UN. Mintanya kan N-nya 20. Berarti 20/2 dikali A-nya udah ada 9. UN-nya udah ada 85. Jadi kalau jumlah 20
cari 20-nya juga, yaitu N-nya sebanyak tadi ya, yaitu 85. Oke, ini bisa dibagi dulu, 20 bagi 2 kita punya 10. Kemudian 9 dengan 85 ya, kita punya 94. Kalau kita kalikan, kita dapat 940. Oke, untuk soal yang nomor 7, ini pun sama. Seorang peternak telur, ini ayam petelur, mencatat banyaknya telur yang dihasilkan sebanyak 12 hari. Oke, ini berarti kan lamanya ya. Berarti N-nya atau banyaknya suku adalah 12. Banyaknya telur yang dihasilkan selalu bertambah 4. Oke, B-nya nambah 4, B-nya 4 ya. Terus jumlah telur pada hari pertama. Oke, hari pertama berarti itu adalah awalnya atau A-nya, itu 20. Yang ditanyakan berapa jumlahnya. Oke, berarti ini pakai rumus yang pertama karena kan U20-nya nggak ketahuan. Jadi langsung cari jumlahnya saja. Berarti kita punya SN sama dengan, masukkan ya, N per 2. Berarti 12 per 2 dikali 2A. 2 kali 20 plus N-1. Tadi N-nya 20 dikurang, N-nya tadi adalah 12 dikurang 1 jadi 11, dikali B-nya adalah 4. Oke, ini bisa dihitung dulu. 12 bagi 2 kita punya 6. Ini kan kalau kita kalikan 2 dengan 20, kita punya 40. Ini 11 dengan 4 kita punya 44. Berarti kalau digabung 84. Oke, 84 kita kalikan 6, kita dapat 504. Oke, untuk yang nomor 8. Untuk yang nomor 8 bentukannya, ini bisa kita lihat dulu. Seuntas kawat dipotong menjadi 5 bagian. Oke, berarti N-nya ya, banyaknya potongan atau banyaknya suku adalah 5. Jika kawat yang paling pendek, oke, berarti ini adalah A-nya 1,5. Yang paling panjang 3,5. Kan ada 5 potong, berarti potongan pertama, potongan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan potongan kelima. Berarti bisa kita tulis U5 ya. Jadi U5-nya udah ada 3,5. Nah, karena mintanya panjang tali semula, itu kan sama aja kayak jumlahin potongan pertama tambah potongan kedua dan seterusnya sampai dengan potongan kelima dijumlahin. Atau bisa ditulis dengan S5. Nah, ini kan U5-nya udah ada nih. Berarti kita bisa pakai rumus yang kedua. N per 2 dikali A plus U5-nya atau UN-nya. Nah, masukkan ya. 5 per 2, A-nya 1,5, UN-nya 3,5. Berarti kalau kita total, ini 5 per 2 dikali 5 ya. 25 dibagi 2 dapat 12,5. Oke, sekarang yang nomor 9. Nah, kalau untuk soal yang nomor 9, ini kita nggak mengetahui ya ada berapa banyaknya potong. Yang diketahui apa? A-nya saja, yaitu ada 30. Terus apa lagi? B-nya 30, 50, 70. Berarti kan bedanya itu 50 dikurang 30 ya. Suku kedua dikurang suku pertama. Berarti B-nya adalah 20. Dan suku terakhirnya, UN-nya, yaitu 170. Karena kita kalau mau mencari SN, kan kita butuh N-nya. Sedangkan ini N belum ada. Jadi langkah awal, cari N-nya dulu. Dari mana? Dari rumus UN. Ingat ya, UN itu kan A plus N-1 kali B. UN-nya udah ada 170, A-nya 30 plus N-1, B-nya 20. Yang dipindah, ingat kemarin di materi sebelumnya yang dipindah adalah plus minusnya dulu. Berarti 30-nya dulu kita pindah. Berarti 170 dikurang 30 sama dengan N-1 kali 20. Nah, ini kan kita punya nih 140 ya. Nah, ini kan perkalian, pindah kita bagi. Sama dengan N-1. Ini 7 ya. Min 1-nya pindah. Jadi 7 tambah 1 kita punya 8. Nah, berarti N-nya udah ketahuan, yaitu 8. Kita lihat UN-nya udah ada 170. Maka pakai rumus yang kedua juga ya, yaitu N per 2 dikali A. A-nya udah ada 30 plus UN. UN-nya udah ada 170. Ini bisa langsung dibagi 4. Ini bisa dihitung juga, dapat 200. Berarti kalau dijumlah totalnya adalah di angka
800. Oke, untuk yang nomor 10 ini sejenis tipe soalnya. Kalau kita coba pahami ya untuk soal nomor 10. Di sebuah toko bahan bangunan ada tumpukan batu bata. Paling atas 12 dan bawahnya selalu bertambah 2. Berarti ini A-nya dulu. A-nya kan yang paling pertama yaitu 12. Selalu bertambah, berarti itu selisihnya atau bedanya ya. Bedanya adalah 2. Jika terdapat ini ada 40 tumpukan batu bata dari atas sampai bawah, dan harga setiap batu bata adalah 600, maka besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Oke, banyaknya tumpukan, berarti itu adalah N ya. N-nya adalah 40 tumpuk. Jadi ini tumpukan pertama, tumpukan kedua, nambah terus sampai dengan 40 tumpukan. Oke, berarti kan sama saja kita bisa cari aritmatikanya dengan menggunakan deret ya jumlah. Karena ini suku ke-40 nggak diketahui, maka kita langsung pakai rumus yang pertama. Yaitu N/2 dikali 2A plus N-1 kali B. Oke, N-nya udah ada 40 bagi 2, 2A. 2 kali 12 plus 40 dikurangkan 1. Berarti kita punya 39 dikali B. B-nya adalah 2. Ini bisa langsung dibagi 20 dikali, nah ini kan kalau dihitung 24, kemudian 39 kali 2, 78. 78 ditambah 24, dapat 102. Oke, 102 dikalikan dengan 20, berarti dapat 2040 batu bata. Nah, tapi belum kelar, kenapa? Karena harus dicari harganya ya. Harganya adalah 600, berarti 2040 batu bata dikalikan harga satuannya itu 600. Oke, ini kita kalikan 600, kita dapat 1.224.000. Oke, untuk yang nomor 11, ini tipe soal ceritanya masih sama saja. Suatu produksi pupuk menghasilkan 100 pada bulan pertama. Bulan pertama ya, berarti itu adalah A-nya. A-nya dapat 100. Terus setiap bulannya nambahnya 5, berarti B-nya 5. Ini kan 1 tahun. Berarti N ya. N-nya itu adalah 12. Karena tadi kan katanya bulan, sedangkan yang diminta jumlah. Berarti kalau dalam 1 tahun itu ada 12, maka N-nya adalah 12. Oke, ini pakai rumus yang pertama karena S12-nya nggak diketahui. Kita gunakan ya, N/2 kali 2A plus N-1 kali B. Berarti 12 bagi 2 kali 2 kali A-nya 100. Tambah 12 kurang 1, 11 kali B-nya 5. Oke, ini kita punya 6. Dikali ini 200 tambah 11 kali 5, 55. Berarti kan 255. Oke, 255 kali 6. Kita punya 1530. Oke, untuk yang nomor 12 ini sama ya. Ini nomor 12 UN udah diketahui, yaitu 3N plus 2. Tadi ingat kalau kita mau mencari jumlah 100 suku, jika diketahui UN, kita butuh A-nya atau suku pertamanya dulu. Berarti kan A-nya tinggal diganti. Dari sini kita punya A-nya 5. Terus apa lagi? Karena mintanya jumlah 100 suku, ya kita cari U100-nya. Berarti N-nya diganti dengan 100. Jadi 3 kali 100 plus 2. 300 tambah 2 ya. Jadi kita punya 302. Oke. Nah, kalau UN diketahui, kita bisa gunakan rumus yang bawahnya, yang N/2 dikali, ingat ya tadi UN sudah diketahui, yaitu A plus UN. Jadi pakai rumus yang ini. A-nya udah ada, yaitu 100. Terus A-nya udah ada 5. UN-nya tadi udah ada ya, U100-nya udah kita cari, yaitu 302. Ini kan bisa dibagi. 100 bagi 2, 50. Ini 5 tambah 302. Kita punya 307. Oke, 307. Kita kalikan dengan 50. Kita punya 15.350.
Oke, kita lanjut untuk yang nomor 13. Ini pun sama. Ada rumus UN. Berarti kan kita butuh A-nya dulu. A-nya ingat ya, suku yang paling pertama. Jadi N-nya kita ganti dengan 1. Berarti yang awalnya 30 plus 5N, N-nya ganti dengan 1. Jadi 35. Terus UN-nya yang diminta berapa hari di soal? Nah ini 20 hari. Berarti ganti dengan U20. N-nya sama ya, diganti dengan 20. Berarti 30 plus 5 kali 20. Berarti kan 100 tambah 30 dapat 130. Oke, tadi UN-nya udah ketahuan, maka pakai rumus yang N/2 A plus UN. Nah, A-nya udah ada, kita masukkan, N-nya udah ada, kita ganti juga. Berarti 20 per 2, A-nya 35, UN-nya 130. Ini kita punya 10, ini 165. Jadi totalnya 1650. Oke, untuk yang nomor 14. Sekarang di nomor 14 ini rumus suku ke N-nya sudah diketahui ya. Rumus suku ke N-nya yang sudah diketahui. Terus yang mau dicari di nomor 14 ini justru adalah suku pertama. Nah, ingat kembali. Kalau S5 ini kan sama saja untuk bentukan dari S5. Kita bisa gunakan yaitu N/2. Berarti kan N-nya 5. 5 per 2 dikali 2A plus N-1. 5 dikurang 1 ya. Berarti 4B. Sama dengan udah ada 20. Nah, pecahan yang ini nih, pindah dulu. Berarti 2A plus 4B sama dengan 20 dikali, ingat pecahannya dibalik. Yang 5 per 2 kita rubah jadi 2 per 5. 20 bagi 5 kita punya 4. Berarti 4 kali 2 kita punya 8 ya. Jadi 2A plus 4B sama dengan 8. Oke, terus kita juga punya S9. Nah, ini juga sejenis. Berarti untuk yang S9-nya kita masukkan 9 per 2 dikali, rumusnya sama ya, 2A plus N-1. Nah, N-nya ini 9, jangan ditukar. 9 kurang 1, kita punya 8B. Totalnya udah ada 45. Ini sejenis. 9 per 2-nya pindah dulu. Berarti 2A plus 8B sama dengan 45 dikali 2 per 9. Jangan lupa dibalik. Ini coret, kita punya 5 kali 2 dapat 10. Berarti modelnya untuk yang ini 2A plus 8B sama dengan 10. Nah, dari model yang pertama dengan model yang kedua kita eliminasi B-nya untuk mendapatkan nilai suku pertamanya. Oke, kita eliminasi. Kita punya 2A plus 4B sama dengan 8. Bawahnya kita punya 2A plus 8B sama dengan 10. Kita kan mau mencari A. Mau mencari suku pertama. Berarti B-nya harus dihapus. Nah, 4 sama 8 cari KPK-nya. KPK itu kayak TT ya. Berarti 4 tambah 4 lagi 8 tambah 4 lagi 12 dan seterusnya. 8 tambah 8 lagi 16 dan seterusnya. Nah, ini nih. Ini yang sama kan 8. Berarti 8 adalah KPK-nya. 4 supaya jadi 8 dikali 2. 8 supaya tetap 8 dikali 1. Jadi sekali lagi kita butuh suku pertama. Berarti B-nya harus dihapus. Caranya diapain? Cari KPK-nya. Kalau udah dapat, ini kan KPK-nya 8. Sedangkan yang atas B-nya masih 4. Berarti 4 diapain supaya jadi 8? 4 harus dikali 2. Bawahnya udah 8, supaya tetap 8 diapain? Dikali 1. Oke, sekarang sama atas kali 2 ya. Berarti ini 4A plus 8B sama dengan ini 16. Bawahnya kali 1. 2A plus 8B sama dengan 10. Ini bisa kita kurangkan, ini habis. Ini 2A sama dengan 6. Berarti A-nya dapat ya, 6 bagi 2 yaitu 3. Oke, suku pertamanya ketahuan yaitu 3. Oke, untuk yang nomor 15. Nah, ini contoh lainnya lagi ya. Tipe soalnya masih sama. Yang diketahui pertama adalah jumlah 11 suku atau S11. Berarti kita bisa cari menggunakan rumus yang tadi, yaitu N/2.
Jadi 11 per 2 dikali 2A. Plus N-1, 11 kurang 1. Berarti kita punya 10 kali B. Totalnya udah ada ya 231. Nah, ini 11 per 2-nya pindah. Tapi jangan lupa posisinya dibalik. Berarti 231 dikali 2 per 11. Oke, ini kan kalau kita bagi dulu. Kita punya 42 ya. Jadi kita punya 2A plus 10B sama dengan ini 42. Ini yang pertama. Terus ada lagi S6. Oke, untuk S6 berarti kita punya ya sama N per 2. Jadi 6 per 2 dikali 2A. 2A plus N-1. 6 kurang 1 berarti 5B sama dengan 66. Ini kalau mau dibagi dulu boleh. 6 bagi 2 kan 3. 3-nya pindah ya. Jadi kita punya 2A plus 5B sama dengan tadi ini 66. Tadi kan sebelumnya 3. 3-nya pindah. Dibagi 3 berarti dapat 22. Jadi sama aja kayak 2B plus 2A plus 5B sama dengan 66. Bagi 3 kita punya 22. Nah, ini persamaan yang kedua. Oke, dari persamaan pertama persamaan kedua, cara pengerjaannya sama. Kita eliminasi dulu dengan menghapus B ya, karena kan yang diminta adalah suku pertama. Jadi B-nya kita hapus. 2A plus 10B sama dengan 42. Terus tadi persamaan satunya lagi 2A plus 5B sama dengan 22. B-nya harus dihapus. Berarti cari KPK-nya juga dari 10 dan 5. 10 dan 5 KPK-nya dapat ya 10. Berarti 10 supaya jadi 10 tetap dikali 1. 5B supaya jadi 10B, maka 5-nya harus dikali 2. Oke, sekarang semua yang atas kalikan 1. Jadi 2A plus 10B sama dengan 42. Bawahnya kali 2. Berarti 4A plus 10B sama dengan ini 44. Ini bisa dikurangkan dulu. Ini B-nya habis. Sekarang kita hitung A-nya. 2A dikurang 4A. Berarti kita punya 2A. 42 dikurang 44. Jadi kita punya minus 2. Untuk dapetin A-nya berarti kita bagi ya. Min 2 dibagi min 2. Berarti kita punya A-nya adalah 1. Oke, soal nomor 16. Bilangan asli kelipatan 7 antara 1 dan 100. Berarti kan kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, berarti kita cari A-nya dulu. Ini kan antara 1 dan 100. Jadi kita cari A-nya. A-nya itu berarti adalah suku pertama. Setelah 1 ya, karena kan antara 1. Berarti yang lebih besar dari 1 dan dia habis dibagi 7. Berarti A-nya adalah 7. Terus cari suku terakhir. Berarti kan karena antara 1 dan 100, terakhirnya itu adalah sebelum 100 atau yang lebih kecil dari 100. 99, 98 dan seterusnya. Tapi cari ya yang habis dibagi 7. Kalau 99 dibagi 7 nggak habis, berarti bukan 99. 98. Nah, 98 kan dibagi 7 habis ya. Berarti UN-nya dapat yaitu 98. Terus kan kalau kita mau mencari jumlah, kita butuh N-nya. Tadi kita kan belum dapat N, jadi cari N-nya dulu. Cara mencarinya bagaimana? Sama, gunakan rumus UN. Ingat kalau mau mencari N, gunakan UN-nya terlebih dahulu. Di mana UN? Ini kan dapat ya, ingat lagi rumusnya A plus N-1 kali B. UN-nya udah ada 98. A-nya 7. Plus ini N-nya belum ketahuan. B-nya berapa? Karena di soal kelipatan 7, berarti B-nya ini juga dipastikan 7 ya. Sekali lagi, karena kelipatannya 7, maka B-nya adalah 7. Jadi bedanya itu sama aja kayak kelipatannya. Oke, ini yang dipindah adalah penjumlahannya dulu. Jadi 7 yang ini pindah. Berarti kan 98 dikurang 7 ya. Dapat 91. Nah, ini kan perkalian 7. Baru ini dipindah. Jadi dibagi 7. 91 kita bagi 7, kita punya 13. Nah, ini kan dapat 13. Sekarang giliran yang min 1-nya pindah. 13 tambah 1 dapat 14. Jadi ketemu N-nya adalah 14. N-nya udah dapat, baru cari rumus menggunakan SN. Tadi N per 2 pakainya yang mana? Yang A plus UN. Loh, kenapa? Karena kan suku ke N-nya udah ketahuan. Berarti masukkan ya, N-nya 14
per 2, A-nya udah dapat juga 7, UE-nya udah dapat 98. Ini bisa dihitung dulu, 7 ditambah 98 tambah 7, 105 kali 7 dapat ini 735. Oke, ini soal yang terakhir. Bilangan asli kelipatan 5 antara 30. Nah, ini sama, yang lebih besar dari 30 dan habis dibagi 5. Berarti 31, 32 dan seterusnya. 31 dibagi 5 nggak habis. 32 bagi 5 nggak habis, 33 nggak habis, 35 ya yang habis. Berarti A-nya adalah 35. Terus UN, suku terakhir, berarti sebelum 137. Yang habis dibagi 5 berapa? Kalau 136 dibagi 5 nggak habis. 135 dibagi 5 habis. Berarti suku terakhirnya atau UN-nya adalah 135. Dan tadi ya, bedanya itu adalah kelipatan 5, yaitu B-nya 5. Kan belum ada N, sama langkah awal cari dulu N-nya. Berarti kita gunakan cara yang sama, UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN-nya udah ada, kita bisa masukkan 135. A-nya udah ada, 35 plus N-1. Ini yang mau dicari, dikali B. B-nya adalah 5. Ini dulu pindahkan 35-nya. 135 dikurang 35, berarti 100. Ini 5-nya perkalian, kita bagi ya. Berarti kan dapat nih 20 min 1-nya pindah, tambahin 1. Berarti E-nya 21. Oke, E-nya udah dapat. Baru kita masukkan, cari SN. Gunakan rumus yang sama. N per 2 dikali A plus UN. Berarti 21 per 2, A-nya tadi ya, 35 ditambah 135. Berarti 35 tambah 135, kita punya 170. Ini bisa kita bagi, jadi 170 dibagi 2 dikali 21. Nah, jadi totalnya 1785.